Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam kehidupan, terkadang apa yang kita lihat dan apa yang sebenarnya terjadi adalah dua hal yang sangat berbeda. Di balik senyum dan sikap yang terlihat suci dan penuh ketulusan, bisa saja tersimpan rahasia yang tak pernah terduga. Alia adalah seorang wanita muda yang menjalani hidup dengan sederhana, namun penuh harapan. Ia menikah dengan Fadil, pria yang dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang taat beribadah dan berakhlak mulia. Awal pernikahan mereka berjalan dengan baik, penuh kasih sayang, saling menghormati, dan didasari oleh keyakinan serta komitmen yang kuat. Bagi Alia, Fadil adalah suami yang ideal, sosok pelindung yang selalu hadir di saat suka maupun duka. Namun, di balik keimanan dan kesolehan yang ia tunjukkan, tersembunyi rahasia kelam yang kelak akan mengubah hidup Alia secara drastis. Ketika rasa curiga mulai menyusup ke dalam hatinya, Alia memutuskan untuk membuka tabir kebohongan yang selama ini disembunyikan. Ia tidak ingin menjadi korban, tapi wanita yang berani berdiri tegak, membela diri, dan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Cerita ini adalah perjalanan seorang wanita yang diuji oleh pengkhianatan, yang kemudian menemukan kekuatan dan kebijaksanaan untuk bangkit, memperjuangkan keadilan, dan akhirnya meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Alia duduk di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan. Senyumnya merkah tipis, mata bulatnya memandangi bayangan gaun putih sederhana yang membalut tubuhnya. Hari ini, ia resmi menjadi istri dari seorang pria yang dipuja banyak orang, Fadil Rahman. Sosok yang dikenal sebagai aktivis dakwah, imam muda yang berwibawa, dan guru ngaji di lingkungan tempat tinggal mereka. Bagi Alia, ini bukan hanya hari pernikahan. Ini hari jawaban atas doa-doa panjangnya selama bertahun-tahun. Sejak awal, Fadil selalu tampak seperti representasi kesempurnaan. Tatapannya teduh, tutur katanya lembut, dan cara ia memimpin sholat di masjid membuat banyak orang menitikkan air mata. Ia tak pernah meninggalkan sholat berjamaah, rajin mengikuti majelis ilmu, dan aktif menjadi pengurus komunitas pemuda Islam. Saat ia melamar Alia, seluruh keluarga besar Alia menyambut penuh syukur. Bahkan ayah Alia, yang sangat selektif terhadap calon suami anaknya, berkata bahwa jika Fadil tidak baik, maka tidak ada lelaki baik lainnya di dunia ini. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di aula masjid, dihadiri oleh sanak saudara, sahabat dekat, dan beberapa jemaah. Tiada ada pesta mewah, hanya untayan doa, lantunan ayat suci, dan hidangan prasmanan dari catering rumahan. Alia tidak pernah menginginkan pesta megah, yang ia dambakan adalah rumah tangga yang sakinah, penuh rahmat dan kasih sayang, dipimpin oleh seorang imam yang takut kepada Allah. Dan hari itu, ia merasa telah mendapatkannya. Malam pertama mereka berlangsung dalam suasana hangat dan menenangkan. Fadil membacakan doa sebelum menyentuh kening Alia, seperti yang diajarkan Rasulullah. Ia lalu memimpin sholat 2 rakaat bersama, lalu berbicara tentang impian rumah tangga mereka. Aku ingin kita menjadi pasangan yang membawa cahaya. Yukab Fadil, sambil menggenggam tangan Alia. Cahaya yang tak hanya untuk rumah kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Alia hanya mengangguk pelan. Ia belum banyak bicara, masih terbawa suasana haru. Ya Pradiana, rumah ini akan menjadi surga kecil. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada pria itu, dan ia yakin Allah tidak akan salah memilihkan takdir. Hari-hari setelahnya semakin memperkuat keyakinan Alia. Setiap subuh, Fadil membangunkannya dengan lembut, mengajaknya sholat berjamaah. Setelah sholat, mereka mengaji bersama di ruang tamu. Fadil sesekali mengoreksi bacaan Alia, bukan dengan marah, tapi dengan sabar dan penuh senyum. Siangnya, Fadil berangkat kerja sebagai dosen di sebuah kampus swasta. Malam harinya, ia mengisi kajian atau rapat komunitas. Meski sibuk, Fadil selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama, mendengarkan cerita-cerita kecil Alia, dan menutup malam dengan doa bersama. Alia merasa begitu dicintai. Bahkan hal-hal kecil seperti Fadil yang membereskan mukena setelah salat, atau membawakan air putih sebelum tidur, membuat Alia merasa sangat dihargai sebagai istri. Ia mencatat setiap momen itu dalam buku hariannya. Di salah satu halamannya tertulis, "Jika kesalehan memiliki wajah, maka itu adalah wajah suamiku." Ia tak tahu bahwa di balik semua kebaikan itu, sesuatu yang gelap sedang bersembunyi. Sebuah bayangan yang belum menampakkan dirinya,
menunggu waktu untuk menyayat segala keyakinan yang telah ia bangun dengan iman dan cinta. Namun malam itu, di bawah sinar bulan yang lembut, Alia hanya tahu satu hal. Ia adalah istri dari seorang imam yang soleh. Dan dalam sujudnya yang panjang, ia bersyukur telah diberi anugerah sebesar ini. Ia tak tahu bahwa malam yang sama adalah awal dari ujian paling besar dalam hidupnya. Pagi itu, aroma seduhan kopi memenuhi dapur mungil mereka. Alia mengaduk pelan bubur ayam yang ia buat sendiri sambil sesekali menatap jam dinding. Ia hafal jadwal Fadil dan pagi ini suaminya akan mengisi kajian ba'da subuh di masjid dekat kampus. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah kamar mandi, disusul suara khas Fadil yang merapalkan zikir. "Buburnya wangi sekali sayang," ujar Fadil sambil tersenyum, mengenakan baju koko putih bersih dan peci hitam. Alia membalas senyum itu, menghidangkan semangkuk bubur di meja makan. "Aku tambahkan suiran ayamnya agak banyak, soalnya kamu habis ngisi kajian pasti lapar." Fadil mengangguk penuh syukur. Istriku memang luar biasa. Bagi Alia, ucapan manis seperti itu bukan barang langka. Selama hampir 2 tahun pernikahan mereka, Fadil dikenal romantis dengan caranya sendiri. Bukan dengan bunga atau hadiah mahal, tapi dengan perhatian kecil, doa-doa lembut, dan pesan-pesan nasihat yang selalu mengingatkan akan akhirat. Hari-hari Alia diliputi ketenangan. Ia mengurus rumah, sesekali menerima pesanan kue dari tetangga, dan aktif di komunitas istri muda pengajian. Fadil memperkenalkannya sebagai istri salehah di hadapan jemaahnya. Bahkan pernah membawanya naik ke mimbar untuk berbagi kisah tentang pentingnya menjaga hati dan taat pada suami. Lingkungan mereka menganggap rumah tangga Alia dan Fadil sebagai panutan. Banyak pasangan muda menjadikan mereka contoh. Di media sosial, Fadil sering mengunggah potret kebersamaan mereka disertai caption motivasi Islami. Salah satu unggahan yang paling banyak dibagikan berbunyi, "Istri bukan sekadar pendamping, tapi separuh dari iman seorang lelaki." Tentu saja, siapa yang bisa meragukan itu? Fadil terlihat sempurna. Tapi seiring waktu, Alia mulai merasakan perubahan kecil yang perlahan tumbuh menjadi ganjalan di hatinya. Fadil semakin sering pergi malam. Ia berdalih ada rapat komunitas dakwah, ada undangan mengisi kajian keluar kota, atau bertemu dengan sesama pengurus lembaga zakat. Alia percaya. Ia percaya karena itu Fadil, lelaki yang ia pilih karena keimanannya. Namun, kecurigaan itu mulai tumbuh ketika Fadil beberapa kali pulang larut dengan alasan yang sama. Yang membuat hati Alia terusik bukan karena waktunya yang terbagi, tapi karena sikapnya mulai berubah. Ia masih bersikap manis, tapi seringkali tampak terburu-buru. Ia masih memimpin salat di rumah, tapi kadang hanya 1 rakaat lalu menyuruh Alia menyambung sendiri. Ia masih memuji masakan Alia, tapi sambil menatap ponsel dengan senyum yang tak pernah ia berikan untuk istrinya sendiri. Alia mencoba menepis semua itu. Ia mengira dirinya hanya terlalu sensitif. Ia malu dengan pikirannya sendiri. Mana mungkin Fadil, lelaki yang sujudnya lebih lama dari bicara dunia, berubah. Namun, satu peristiwa kecil membuat semuanya terasa nyata. Malam itu, saat Fadil tertidur, ponselnya berbunyi. Alia tak berniat mengintip, tapi layar yang menyala menampilkan pesan singkat dari nama yang tak dikenal. "Kamu sudah tidur? Aku masih kepikiran semalam. Peluk aku lagi nanti ya imamku." Hati Alia tercekat. Ia ingin membangunkan Fadil saat itu juga, ingin menjerit dan bertanya. Tapi tubuhnya seperti membeku. Ia hanya menatap layar ponsel itu lama, hingga akhirnya pesan itu hilang tergantikan notifikasi lainnya. Pagi harinya, ia berpura-pura seperti biasa. Membuat sarapan, menyambut suaminya dengan senyum, bahkan mencium tangan Fadil saat ia berpamitan mengisi khutbah di luar kota. Tapi di hatinya badai mulai bergerak. Alia mulai mencatat semua pergerakan suaminya. Ia membuka mata dan hati, menyusun pertanyaan dalam diam. Apakah ini hanya salah paham? Ataukah suaminya, yang selama ini dielu-elukan sebagai lelaki saleh, sedang memakai topeng? Satu hal yang pasti, rumah tangga ini tidak lagi seindah yang dilihat dunia. Dan meskipun ia belum tahu jawaban pastinya, Alia mulai sadar. Surga rumah tangganya sedang retak. Hari itu Jumat. Matahari bersinar terang, seakan tidak tahu bahwa di hati Alia mendung mulai turun. Sejak insiden pesan malam itu, pikirannya tak pernah tenang.
Ia mencoba mengabaikan, mencoba percaya bahwa mungkin itu hanya spam atau salah kirim. Tapi cara Fadil bersikap akhir-akhir ini semakin jauh, semakin acuh, membuat nalurinya tak bisa diam. Fadil seperti biasa bersiap ke masjid. Ia menyemprotkan parfum khasnya, mengenakan baju koko putih dan sarung dengan lipatan rapi. Ia mencium kening Alia sambil tersenyum. "Doakan khutbah Jumatku lancar, sayang." Alia mengangguk. "Tentu, semoga Allah mudahkan." Tapi dalam hatinya ada rencana. Begitu Fadil meninggalkan rumah, Alia cepat-cepat mengganti pakaian. Ia memakai gamis sederhana berwarna abu-abu dan jilbab yang menutupi dada. Ia tahu Fadil biasanya berjalan kaki ke masjid dekat rumah, tapi hari ini suara mesin motornya terdengar melaju ke arah berlawanan. Alia buru-buru keluar, memanggil ojek online. Ia hanya memberikan petunjuk singkat. "Ikuti motor hitam plat B3427. Jangan terlalu dekat." Sopir ojek sempat menoleh curiga, tapi Alia hanya tersenyum kecil. "Saya hanya khawatir suami saya lupa sesuatu di rumah teman." Dalam hati, ia beristighfar berkali-kali. Ini bukan sesuatu yang ia banggakan, tapi ia butuh kebenaran, dan Allah tahu hatinya penuh luka. Ia ingin tahu, apakah benar lelaki yang setiap hari menuntunnya pada surga itu justru sedang membawanya ke neraka batin? Perjalanan cukup jauh. Fadil tidak menuju masjid manapun. Ia melewati jalan utama kota, masuk ke area hotel berbintang 3 di pusat kota. Alia menelan ludah saat melihat Fadil berhenti dan memarkir motornya. Tak lama, seorang wanita muda turun dari taksi, mengenakan pakaian modis dan sepatu hak tinggi. Wanita itu menyentuh lengan Fadil dengan akrab, bahkan sebelum mereka masuk ke lobi hotel. Fadil tak menepis. Bahkan mereka tertawa kecil sebelum menghilang di balik pintu berputar. Seketika dunia Alia runtuh. Suara azan dari masjid yang jauh hanya terdengar seperti gema sisa keyakinan yang dulu ia pegang erat. Ia tak bisa bergerak, pandangannya kabur. Suaminya, yang dielu-elukan sebagai imam muda, dai muda penggerak dakwah, suaminya yang dikenal masyarakat sebagai teladan, ternyata membohonginya. Dan lebih dari itu, membohongi nama Allah yang selalu ia bawa dalam tiap ucapannya. Alia tak langsung mengejar. Ia tidak berlari sambil berteriak atau melabrak wanita itu. Ia pulang dengan wajah beku, menahan tangis yang sudah menyesakkan dada. Sesampainya di rumah, ia mengunci diri di kamar. Ia menangis sejadi-jadinya, sujud lama sekali, memohon petunjuk. Dadanya sesak oleh kecewa. Tapi di tengah air matanya, ada satu rasa baru yang perlahan muncul. Tekad. Ia bangkit dari sujudnya dengan wajah basah. "Jika ini jalan darimu, ya Allah, tunjukkan kebenaran seluruhnya. Aku tidak akan diam." Malam itu, saat Fadil pulang dan mencium pipinya sambil bertanya, "Makan malam apa hari ini?" Alia hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Nanti aku siapkan imamku." Tapi di hatinya, ia tahu, hari ini bukan lagi tentang makanan. Ini tentang persiapan panjang menuju perang yang akan menentukan harga dirinya sebagai istri dan wanita. Ia membuka catatan, mulai menyusun daftar aset, mengecek rekening, mengingat percakapan-percakapan kecil selama pernikahan mereka. Ia tahu Fadil telah menulis rumah atas nama mereka berdua. Ia tahu sebagian usaha catering yang dibuka atas nama Alia, walau ide dari Fadil, ternyata mulai menghasilkan. Alia pun mulai membuat jaringan diam-diam. Ia berkonsultasi dengan pengacara yang pernah menjadi klien kue ulang tahun anaknya. Ia mulai membaca ulang hukum pernikahan dan perdata. Ia tidak ingin melabrak. Ia ingin meruntuhkan dengan cara elegan. Jika Fadil bisa berakting sebagai suami teladan, maka ia pun bisa berakting sebagai istri polos sampai saat yang tepat datang. Dalam hati ia mengucap satu kalimat. "Jika kamu menipuku di balik nama Allah, maka aku akan menelanjangimu di hadapan kebenarannya." Alia bukan wanita bodoh. Meskipun selama ini ia memilih untuk diam, bukan berarti ia tidak tahu bagaimana membaca situasi. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, namun penuh prinsip. Ayahnya seorang guru agama, ibunya ibu rumah tangga yang tangguh. Dari merekalah Alia belajar bahwa menjadi lemah lembut tidak sama dengan lemah, dan menjadi sabar bukan berarti pasrah. Malam demi malam ia lalui dengan dada berat, namun matanya tidak lagi sembab.
air mata telah berubah menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadnya. Sejak Jumat kelam itu, Alia bertekad tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban tanpa perlawanan. Fadil masih bersikap seperti biasa. Ia tetap memimpin doa, mengimami salat maghrib berjamaah mereka, bahkan terkadang menyampaikan tausiah kecil selepas Isya. Semuanya tampak sempurna. Tapi di balik senyum dan suaranya yang lembut, Alia tahu, semua itu hanya topeng. Ia mulai mencatat pergerakan suaminya. Setiap Jumat, ia tak pernah langsung ke masjid. Setiap kali ada acara dakwah luar kota, Fadil selalu membawa koper yang lebih besar dari yang dibutuhkan. Bahkan pernah sekali, Alia menemukan bon hotel di saku celananya. Tertulis 2 nama tamu di sana, dan jelas bukan kamar untuk 1 orang. Ia tidak menghadapi semuanya sendirian. Diam-diam, ia berkonsultasi dengan sahabat lamanya, Nisa, yang kini menjadi pengacara. Pertemuan mereka dilakukan dengan hati-hati. Alia memilih tempat yang jauh dari keramaian, dan tidak pernah lewat komunikasi digital yang bisa dilacak. Nisa menatap Alia penuh keprihatinan. "Kau yakin ingin melawan? Ini bukan perkara kecil, Li. Ini bisa panjang dan melelahkan, apalagi dia tokoh publik." Alia mengangguk mantap. "Aku tidak akan diam. Ini bukan soal sakit hati semata. Ini soal harga diri. Soal bagaimana seorang lelaki menyalahgunakan nama Allah untuk menutupi aibnya sendiri." Nisa mendukung sepenuhnya. Mereka mulai mengumpulkan data. Bukti-bukti disimpan dengan rapi, mulai dari foto, rekaman, sampai salinan transaksi keuangan. Alia juga diam-diam mencatat struktur kepemilikan aset mereka, rumah, mobil, usaha catering, bahkan perhiasan. Namun bukan hanya itu. Alia juga mulai mengubah arah hidupnya. Ia menghidupkan kembali passion lamanya, membuat kue dan dessert. Ia membuka akun Instagram khusus untuk menjual karya-karya tangannya, dan ternyata banyak pelanggan baru yang menyukai hasil buatannya. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Tapi kali ini bukan untuk Fadil, melainkan untuk masa depannya sendiri. Di hadapan Fadil, Alia tetap bersikap seperti istri ideal. Ia memasak, tersenyum, bahkan masih melayaninya dengan lembut di malam hari. Tapi semua itu hanyalah bagian dari rencana. Ia tidak ingin membuat Fadil curiga. Semakin tenang air di permukaan, semakin tidak siap seekor ikan jika jaring tiba-tiba ditebarkan. Suatu hari, Fadil membawa kabar bahwa ia akan melakukan perjalanan dakwah 3 hari 2 malam keluar kota. Seperti biasa, ia mencium kening Alia dan berpesan agar mendoakannya. Alia tersenyum manis. "Tentu, imamku. Semoga Allah menjaga langkahmu." Begitu Fadil pergi, Alia langsung menghubungi Nisa. "Ini saatnya. Aku ingin tahu kemana sebenarnya dia pergi." Dengan bantuan seorang kenalan Nisa yang bekerja di hotel besar, mereka bisa melacak keberadaan Fadil. Dan benar saja, nama Fadil tercatat di Hotel Bintang 4, di kota berbeda dari yang ia sebutkan. Bersama seorang wanita bernama Anita. Wanita yang sama yang dilihat Alia waktu itu di lobi hotel. Hatinya perih, namun tidak lagi remuk. Ia sudah tahu, dan kini hanya menguatkan diri. Ia tidak ingin menciptakan skandal murahan, tapi ia ingin mempermalukan Fadil di tempat yang paling menyakitkan, di depan orang-orang yang dulu memuji dan menyanjungnya. Alia mulai menyusun langkah terakhir. Ia menyiapkan dokumen legal, termasuk surat kuasa yang akan membekukan rekening bersama mereka. Ia memindahkan sebagian keuntungan dari usaha catering ke rekening pribadinya atas nama bisnis. Semua dilakukan dengan rapi dan sah menurut hukum. Ia tahu waktunya akan segera tiba. Dan ketika saat itu datang, Fadil tidak akan bisa menyembunyikan aibnya lagi. Tidak di balik sorban, tidak di balik khutbah, tidak di balik senyuman manisnya. Sebelum tidur malam itu, Alia memandangi cermin. "Aku bukan istri yang sempurna, tapi aku istri yang tak akan dipermainkan. Dan kamu, Fadil, akan tahu arti kehilangan seorang istri yang pernah mendoakanmu setiap malam." Hari-hari menjelang pertemuan besar itu berjalan dalam keheningan yang mencurigakan. Fadil tidak mencurigai apapun. Ia menganggap Alia tetap seperti biasa, lembut, patuh, dan tidak tahu apa-apa. Ia bahkan sempat membanggakan diri di depan teman-temannya bahwa istrinya adalah wanita terbaik yang Allah pilihkan untuknya.
Dalam diam, Alia mencatat semua itu. Ia tahu, orang yang paling berisik menyebut dirinya saleh biasanya menyimpan bangkai paling busuk. Bismillah, gumam Alia suatu pagi, membuka laptopnya. Ia mengecek kembali berkas-berkas yang telah ia siapkan bersama Nisa. Laporan pengacakan aset, dokumen rumah, surat kuasa pengalihan kepemilikan usaha, hingga salinan bukti pengkhianatan Fadil. Foto saat keluar masuk hotel, catatan transaksi, rekaman suara, bahkan screenshot pesan-pesan mesra dengan si wanita. Rencana Alia bukan sekadar balas dendam. Ia ingin mempermalukan Fadil dengan cara yang paling elegan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, melainkan dengan fakta yang telak, sah di mata hukum, dan tak terbantahkan. Ia ingin semua orang melihat siapa Fadil yang sebenarnya, tanpa harus mencoreng wajahnya sendiri. Fadil baru saja kembali dari perjalanan dakwahnya, dan tampak sangat puas. Ia membawakan Alia sebuah mukena baru berwarna putih gading, katanya dibeli dari Madura. Alia tersenyum, mengucapkan terima kasih seperti biasa, lalu menyimpan mukena itu di lemari paling dalam. Bukan karena benci, tapi karena terlalu ironis jika mukena itu digunakan untuk berdoa di atas air mata pengkhianatan. Hari Jumat kembali datang. Fadil bersiap-siap ke masjid dengan parfum khasnya, mengenakan gamis putih dan peci hitam. Tapi hari itu berbeda. Alia tidak mengikutinya secara diam-diam, seperti pertama kali. Ia sudah tahu arah yang akan ditempuh Fadil. Hotel yang sama, wanita yang sama, dosa yang sama. Yang berbeda adalah dirinya sendiri. Siang itu, saat Fadil masih berada di masjid, Alia menemui seseorang yang sangat berpengaruh. Ustaz Ahmad, salah satu tokoh agama yang sering mengundang Fadil untuk ceramah. Mereka bertemu di sebuah kantor yayasan. Alia membawa bukti yang telah disusun rapi dalam map biru. "Maaf, Ustaz," katanya pelan. "Saya tahu ini mengejutkan, tapi saya tidak bisa diam lagi. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kemunafikan ini." Ustaz Ahmad membuka map itu perlahan, membaca dan melihat satu persatu bukti-bukti tersebut. Wajahnya mengeras. "Astagfirullah," lirihnya. "Saya tidak ingin menyebarkannya ke publik," kata Alia lagi. Matanya tenang. "Tapi saya ingin Ustaz tahu siapa yang selama ini Ustaz percayakan mimbar dakwah itu." Ustaz Ahmad berjanji akan memanggil Fadil dalam waktu dekat. "Jangan khawatir, Bu Alia. Allah tidak tidur. Kebenaran selalu menemukan jalannya." Alia pulang dengan langkah ringan. Ini bukan balas dendam, ini pengembalian marwah. Ia tak ingin lagi ada perempuan yang tertipu oleh topeng kesalehan. Ia tak ingin suaminya terus bersandar di atas kehormatan palsu, sementara batinnya adalah kubangan dosa. Sesampainya di rumah, Alia membuka ruang penyimpanan. Ia mengambil kotak kayu kecil peninggalan almarhum ayahnya. Di dalamnya, terdapat surat wasiat yang menyatakan bahwa rumah tempat mereka tinggal adalah warisan untuk Alia pribadi, bukan aset bersama. Surat itu kini sudah dilegalisasi oleh notaris berkat bantuan Nisa. Malamnya, Fadil kembali dengan wajah berseri. "Alhamdulillah, khutbah hari ini ramai. Banyak jamaah terharu." Alia menahan senyum getir. "Subhanallah," jawabnya pelan. "Kapan kamu diundang ceramah lagi?" "Besok malam, di Yayasan Ustaz Ahmad." Alia mengangguk. "Semoga lancar ya." Hatinya sudah mantap. Setelah pertemuan itu, semuanya akan berubah. Ia telah memindahkan aset bisnis catering ke bawah naungan PT baru atas namanya sendiri. Rekening bersama telah dibekukan. Surat gugatan cerai telah diketik dan hanya tinggal ditandatangani. Rumah ini, bisnis ini, semuanya kini aman dalam genggamannya. Di dalam kamar, Alia berdiri di depan cermin. "Sudah cukup aku sabar," bisiknya. "Sekarang waktunya aku memilih diriku sendiri." Ia tidak tahu bagaimana reaksi Fadil nanti, tapi ia tak peduli. Karena bagi Alia, pertarungan ini bukan soal membalas rasa sakit, tapi soal menyelamatkan martabat, dan membuktikan bahwa seorang wanita yang ditindas dalam diam bisa bangkit dalam senyap. Malam itu, langit tampak mendung. Angin berhembus lembut seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di ruang pertemuan utama Yayasan Nurul Hidayah, suasana biasanya hangat dan penuh tawa akrab para dai yang datang untuk berdiskusi dan berbagi agenda dakwah.
Namun malam ini berbeda. Udara terasa lebih berat. Para ustaz dan pengurus yayasan duduk berjejer dengan wajah serius. Di ujung meja, duduk Ustaz Ahmad, menunduk dengan tangan saling bertaut. Pintu terbuka. Fadil masuk dengan percaya diri, mengenakan gamis bersih dan senyum yang dipoles sempurna. Ia menyapa satu persatu dengan kalimat-kalimat penuh adab. Assalamualaikum warahmatullah. Suaranya lantang dan penuh wibawa. Tapi tak satu pun dari mereka menjawab dengan semangat seperti biasanya. Beberapa hanya mengangguk, yang lain malah pura-pura menatap berkas. Fadil agak canggung, namun tetap duduk seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa malam ini bukanlah untuk membahas program dakwah, melainkan untuk membongkar wajah asli yang selama ini ia sembunyikan. Tak lama, Ustaz Ahmad menghela napas panjang dan membuka pertemuan. Fadil, katanya datar. Malam ini kami mengundangmu bukan untuk membahas ceramah pekan depan. Kami ingin membicarakan sesuatu yang sangat serius. Fadil tertawa kecil. Wah, saya merasa seperti terdakwa nih Ustaz. Ada apa ya? Benar, kau sedang diadili. Bukan oleh kami, tapi oleh kebenaran. Ustaz Ahmad memberikan isyarat kepada salah satu staf yayasan. Pria itu meletakkan map biru di hadapan Fadil. Isinya adalah bukti-bukti yang Alia berikan. Foto saat Fadil keluar dari hotel bersama wanita yang bukan istrinya, tangkapan layar pesan mesra, bukti transfer, dan catatan reservasi hotel atas nama Fadil. Wajah Fadil langsung berubah, pucat, matanya membesar. Tangannya bergetar saat membuka halaman demi halaman. Seluruh isi ruangan menatapnya tajam. Tak ada yang bersuara. Diam yang menghukum lebih pedih daripada kata-kata. Apa ini? Dari mana? Siapa? Gumamnya tak karuan. Dari istrimu. Alia, jawab Ustaz Ahmad tegas. Wanita yang selama ini kau bawa ke pengajian, yang kau puji-puji di mimbar. Wanita yang kau jadikan simbol istri salihah, sementara kau sendiri menjilat ludah sendiri dengan dosa tersembunyi. Fadil menunduk. Saya bisa jelaskan ini. Tidak perlu. Penjelasanmu tidak diperlukan di sini. Potong Ustaz Rahman yang duduk di sebelah Ustaz Ahmad. Kami tidak butuh retorika. Kami butuh kejujuran, dan kau telah kehilangannya. Pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Fadil tak banyak bicara. Beberapa kali ia mencoba membela diri, menyebut godaan setan, khilaf, dan tekanan batin. Tapi semua terdengar seperti pembelaan klise dari seorang pria yang sudah ketahuan mencuri, tapi tetap menyangkal sambil menggenggam barang curian. Ketika pertemuan berakhir, keputusan sudah bulat. Nama Fadil akan dicabut dari daftar pembicara tetap yayasan. Ia tidak akan diundang lagi ke forum-forum dakwah, hingga waktu yang tak ditentukan. Reputasinya remuk. Topeng kesalehannya jatuh di hadapan orang-orang yang selama ini memujanya. Malam itu Fadil pulang dengan wajah kusut. Pikirannya kalut, tangannya gemetar saat membuka pintu rumah. Ia menemukan Alia sedang duduk di ruang tamu, mengenakan gamis sederhana dan mukena putih pemberiannya dulu. Di meja ada 2 cangkir teh yang masih mengepul. Kau sudah pulang? Tanya Alia tenang. Fadil hanya mengangguk. Ia tahu semuanya sudah hancur. Bagaimana pertemuannya? Alia tersenyum samar. Fadil menunduk. Kau yang melaporkanku? Bukan melapor. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Dan bukankah dalam Islam, menyampaikan kebenaran itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar? Alia berdiri, lalu mengambil map merah dari lemari. Ini, katanya sambil menyerahkan map itu. Surat gugatan cerai. Sudah aku tanda tangani. Kamu tinggal tanda tangan dan mengembalikan semuanya. Fadil tercekat. Alia, jangan begini. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Alia tersenyum pahit. Tidak ada yang perlu diperbaiki, Fadil. Kau memilih jalanmu sendiri. Dan aku hanya menyesuaikan arah. Fadil terdiam. Ia ingin menangis, marah, menjerit, tapi tak satu pun emosi itu keluar. Yang tinggal hanya hampa. Sementara itu, Alia melangkah ringan ke kamarnya. Ia tahu, ini baru permulaan dari kemerdekaannya. Tapi setidaknya, langkah pertamanya telah berhasil. Alia duduk di meja kerja di dalam kamar yang dulu ia huni bersama Fadil. Malam itu ia tidak menangis, tidak pula meratap. Di hadapannya terbentang laptop dengan berkas-berkas keuangan, sertifikat rumah,
akta perusahaan kecil yang selama ini mereka bangun bersama, dan dokumen penting lainnya. Ini bukan malam untuk bersedih, ini malam untuk bertindak. Selama ini Fadil yang mengelola keuangan keluarga, terutama bisnis kecil mereka di bidang fashion muslim. Alia memang tak banyak ikut campur dalam pengelolaan teknis, namun sejak beberapa bulan terakhir ia mulai merasa ada yang janggal. Banyak pengeluaran tidak masuk akal, transfer misterius, dana yang menguap tanpa laporan. Ia mulai menelusuri semua itu diam-diam. Berkat latar belakang pendidikannya di bidang manajemen, ia mampu menelusuri jejak digital dengan cermat. Ia juga punya sahabat lama yang bekerja sebagai notaris dan pengacara. Dengan bantuan sahabatnya itu, Alia menyusun strategi hukum yang kokoh. Ia pastikan bahwa aset yang selama ini dibeli bersama akan kembali kepadanya. Karena sebagian besar dari modal awal berasal dari tabungan pribadinya sebelum menikah. Alia, kamu benar-benar yakin ingin membawa ini ke pengadilan sepenuhnya? Tanya Nisa, sahabat sekaligus pengacaranya. Alia mengangguk mantap. Dia bukan cuma mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga memanfaatkan kepercayaan yang kuberikan sebagai rekan hidup dan rekan usaha. Kalau aku diam, dia akan terus merasa benar. Nisa menarik napas panjang. Baiklah, aku sudah siapkan surat permintaan pemblokiran terhadap 2 aset yang nilainya paling besar, rumah dan toko. Sementara itu, kendaraan pribadi dan saldo bisnis akan kita tahan selama proses sidang. Alia tahu langkah ini tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa hidupnya tidak akan lebih baik jika ia terus berada di bawah bayang-bayang pria yang pandai bersilat lidah atas nama agama, tapi hatinya penuh dosa. Keesokan harinya, kabar perpisahan mereka mulai menyebar. Sebagian besar orang terkejut. Tak sedikit pula yang langsung menyudutkan Alia. Astaghfirullah, kenapa kamu berani-beraninya minta cerai dari suami sebaik Fadil? Tanya seorang ibu pengajian saat Alia datang ke acara taklim seperti biasa. Alia menatap lembut. Bu, apa ibu tahu sebaik apa dia selama ini? Karena kadang, yang terlihat baik di luar, belum tentu baik di dalam rumah tangga. Ibu itu terdiam, lalu buru-buru menunduk. Komentar miring tak berhenti datang. Ada yang menyindir, ada yang menyayangkan, bahkan ada yang menganggap Alia telah melawan kodrat sebagai istri. Namun Alia tidak goyah. Satu malam, ketika sedang membereskan kamar, ia menemukan selembar foto lama dalam kotak perhiasan, foto pernikahannya dengan Fadil. Ia terlihat begitu bahagia di dalam foto itu. Penuh harapan, cinta, dan keyakinan akan masa depan. Alia tersenyum pahit. Ternyata, aku pernah sebegitu percayanya padamu. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras. Saat dibuka, berdiri di sana Fadil. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan, dan mata sembab. Alia, aku mohon, jangan lanjutkan gugatan itu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku sudah diberhentikan dari semua majelis. Nama baikku hancur. Aku butuh kamu. Alia tidak langsung menjawab. Ia menghela napas dalam, lalu menatap mantan suaminya itu dengan sorot tenang, yang justru membuat Fadil gentar. Kau butuh aku? Atau kau hanya butuh seseorang yang bisa membersihkan reruntuhan kesalahanmu? Fadil, aku bukan obat penyesalanmu. Fadil memelas. Aku menyesal Alia, sungguh. Penyesalan yang muncul setelah ketahuan bukanlah tobat. Itu hanya rasa malu. Alia menutup pintu perlahan. Ia tidak membanting. Tidak berteriak, tidak juga marah. Ia hanya menunjukkan bahwa harga dirinya lebih tinggi dari rasa kasihan. Dalam waktu 2 minggu, proses hukum berjalan lancar. Berkat dokumen lengkap dan bukti kuat, aset-aset bersama yang awalnya dikuasai Fadil akhirnya berpindah kepada Alia. Bisnis yang mereka bangun sejak nol kini resmi menjadi milik Alia sepenuhnya. Rumah, toko, dan kendaraan resmi atas namanya. Fadil. Ia kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Status, pekerjaan, kehormatan, bahkan hak atas rumah yang dulu ia tinggali. Dan Alia, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menghela napas panjang di teras rumah saat senja. Ya Allah, terima kasih Engkau tunjukkan semua ini dengan cara yang begitu indah. Aku tahu, aku tidak sendiri. Dan aku tidak akan pernah hancur hanya karena satu pria tak setia. Langkah Alia belum selesai. Tapi hari itu, ia sudah berhasil menjaga asetnya. Dan yang lebih penting, menjaga martabatnya sebagai wanita yang kuat, bijak,
dan bermartabat. Hari-hari pertama setelah resmi bercerai, Alia merasa sepi. Bukan karena kehilangan Fadil, melainkan karena ia harus menyesuaikan diri dengan hidup yang kini seluruhnya bergantung pada dirinya sendiri. Dulu, walaupun Fadil sering pulang larut dan perlahan menjauh, rumah ini tetap terasa dihuni. Kini, keheningan itu lebih kentara. Tapi di balik sunyi itu, ada ruang luas untuk tumbuh. Alia tidak tinggal diam. Ia membenahi toko busana muslim yang selama ini ia kelola bersama Fadil. Nama toko diganti, konsepnya diperbarui, dan semua promosi dilakukan ulang dengan pendekatan yang lebih segar dan modern. Ia bahkan mulai belajar strategi pemasaran digital, membuka akun media sosial baru, dan menyewa fotografer profesional untuk mengabadikan produk-produknya. Di balik layar, Alia bekerja nyaris tanpa henti. Siang malam, ia mempelajari tren pasar, membuat konten, menyusun laporan, dan mengatur ulang manajemen keuangan. Kali ini, ia tidak ingin menyerahkan tanggung jawab penting kepada siapapun. Bukan karena tidak percaya, tapi karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Bu Alia luar biasa, ujar salah satu karyawan barunya, Tika, suatu hari saat lembur di toko. Saya kira habis cerai Bu Alia bakal istirahat lama, tapi ternyata makin sibuk. Alia tersenyum. Istirahat boleh, tapi jangan lama-lama. Kalau kita berhenti bergerak, nanti dunia jalan duluan. Nama Alia perlahan mulai dikenal, terutama di kalangan perempuan muda muslim yang mencari busana syari yang modis dan elegan. Produk-produknya laris manis, dan beberapa bahkan viral karena desainnya unik namun tetap sopan. Dalam waktu 3 bulan, omset tokonya meningkat 2 kali lipat. Tidak sedikit pelanggan yang datang karena mendengar kisah Alia dari mulut ke mulut. Kisah tentang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dengan kepala tegak. Namun pencapaian ini bukan tanpa cobaan. Beberapa kali Fadil mencoba menghubungi, bahkan menyebarkan cerita palsu bahwa Alia telah merampas hartanya. Ia memutarbalikkan fakta, menyebarkan narasi seolah-olah Alia adalah istri yang durhaka dan haus harta. Suatu malam, Alia mendapat telepon dari ibunya Fadil, Ibu Nur. Suara perempuan paruh baya itu terdengar lirih di ujung sana. Alia, Ibu minta maaf. Ibu dulu percaya sama Fadil sepenuhnya. Ibu nggak tahu kalau anak ibu setega itu. Alia terdiam. Tidak pernah ia bayangkan Ibu Nur yang selama ini dingin padanya, kini menghubungi sendiri. Bu, saya tidak menaruh dendam, tapi saya juga tidak akan kembali ke masa lalu. Ibu cuma ingin bilang, kalau kamu butuh sesuatu, rumah ibu selalu terbuka. Alia terharu, tapi ia tahu hidupnya kini bukan lagi tentang kembali, tapi tentang berjalan ke depan. Ia tidak akan membalas keburukan dengan kebencian, tapi ia juga tidak akan membiarkan siapapun lagi mengambil hak dan harga dirinya. Satu persatu, hal-hal baik datang dalam hidup Alia. Ia diundang menjadi pembicara dalam seminar wanita mandiri. Banyak perempuan datang padanya untuk meminta nasihat. Ia bukan hanya seorang pengusaha kini, tapi juga simbol keteguhan dan kemandirian. Suatu sore setelah menutup toko, Alia berdiri di depan kaca etalase. Ia menatap pantulan dirinya. Seorang wanita anggun berhijab, berdiri tegap, dengan senyum tenang di wajahnya. Dahulu, ia selalu bertanya-tanya, mengapa Allah memberinya cobaan seberat ini? Namun sekarang ia tahu jawabannya. Allah tidak sedang menghukumnya, Allah sedang menyelamatkannya. Menyelamatkan dari kebohongan, dari hidup semu yang dikira kebahagiaan, dari lelaki yang hanya menyamar di balik jubah kesalehan. Dan lebih dari itu, Allah sedang menunjukkan padanya bahwa kekuatan terbesar seorang perempuan bukan berasal dari orang lain, tapi dari keyakinannya sendiri. Terima kasih, ya Rabb, bisiknya pelan. Engkau cabut satu cinta palsu untuk memberiku cinta yang lebih besar darimu. Cinta terhadap diriku sendiri dan cinta terhadap hidup yang engkau berkahi. Malam itu, ia menutup hari dengan sujud panjang. Air matanya mengalir, bukan karena luka, tapi karena syukur. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok hari. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali menjadi Alia yang dulu. Ia kini adalah Alia yang telah melihat kebenaran, dan takkan pernah menutup matanya lagi.
Matahari baru saja tenggelam ketika Alia menerima pesan singkat dari sahabatnya Rani. Isinya singkat, namun membuat hatinya berdebar tak karuan. "Alia, kamu lihat berita online hari ini? Ada kabar miring soal kamu dan Fadil. Waspada ya." Alia segera membuka link yang dikirimkan. Judul berita itu mengagetkannya. Istri durhaka hancurkan kehidupan suami soleh, diduga ada perselingkuhan di balik perceraian. Artikel itu menyudutkan Alia dengan tuduhan bahwa ia adalah wanita yang haus harta, memanfaatkan kedudukan suaminya, bahkan menuduhnya berselingkuh dengan pria lain. Semua kata-kata itu sengaja dipilih untuk mempermalukan Alia di mata publik dan memperkuat citra Fadil sebagai korban. Alia menghela napas dalam-dalam. Ini bukan serangan pertama, tapi ini adalah serangan paling terbuka dan kejam. "Kenapa Fadil sampai sejauh ini?" gumamnya. "Apa dia tidak sadar bahwa yang dia hancurkan bukan hanya aku, tapi juga dirinya sendiri?" Rani yang datang beberapa saat kemudian langsung membawa berkas dan data pendukung. "Aku sudah siapkan bukti-bukti untuk klarifikasi dan tuntutan hukum atas pencemaran nama baik. Tapi kita juga perlu strategi komunikasi yang tepat agar publik tahu kebenarannya." Alia mengangguk. Ia tahu ini adalah ujian terakhir sebelum benar-benar bisa menutup lembaran kelam masa lalunya. Keesokan harinya, Alia mengadakan konferensi pers. Dengan tenang dan percaya diri, ia menjelaskan fakta sesungguhnya tentang perceraiannya dengan Fadil, termasuk pengkhianatan yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Ia juga menunjukkan bukti-bukti dokumen hukum yang mendukung klaimnya. Seiring waktu, dukungan mulai mengalir dari teman, keluarga, dan pelanggan setia. Media mulai melaporkan fakta yang lebih seimbang. Namun, Fadil tidak tinggal diam. Ia mencoba menyerang balik dengan berbagai cara. Menggugat balik, menyebarkan hoaks, bahkan mencoba mempengaruhi orang-orang terdekat Alia agar meninggalkannya. Tapi Alia telah menemukan kekuatan baru. Ia tidak lagi sendirian. Rani, keluarga Alia, dan banyak orang yang percaya padanya terus memberi dukungan moral dan bantuan hukum. Suatu malam ketika Alia sedang menutup toko, ia menerima telepon dari Rani. "Alia, kamu harus hati-hati. Fadil sudah mulai cari cara untuk menjebak kamu dengan laporan palsu. Kita perlu waspada dan tetap solid." Alia menatap keluar jendela toko yang mulai gelap. Ia tahu bahwa perjuangan belum usai. Namun ia juga tahu, jika ia menyerah sekarang, semua pengorbanan akan sia-sia. Dengan napas yang tenang dan mata yang penuh tekad, Alia berkata dalam hati, "Aku akan terus melangkah, karena aku percaya kebenaran pasti akan menang. Dan aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu menguasai masa depanku." Pagi itu, udara di kota terasa berat. Alia membuka laptopnya, menyambut sederet email masuk dari berbagai pihak yang ingin membantu. Namun, di balik dukungan itu, ancaman terus berdatangan. Fadil semakin agresif. Ia menggunakan jaringan bisnis dan kenalannya untuk memutuskan kontrak kerja Alia dengan beberapa pemasok. Sejumlah toko rekanan mulai menarik produk Alia dari etalase dengan alasan tak jelas. Bahkan, beberapa pelanggan setia menerima pesan-pesan samar yang membuat mereka ragu untuk terus membeli produk Alia. Situasi ini membuat toko Alia sedikit goyah. Penjualan menurun, karyawan mulai gelisah. Tapi Alia menolak menyerah. Ia tahu, ini ujian yang harus ia lewati. Suatu malam, di tengah tumpukan dokumen dan laporan keuangan, Alia menerima panggilan telepon dari seorang pengacara senior, Pak Danu, yang menawarkan bantuan hukum pro bono. Pak Danu dikenal sebagai salah satu pengacara paling tegas dan jujur di kota itu. "Bu Alia, saya sudah mempelajari kasus ini. Jangan biarkan fitnah dan tekanan Fadil menghancurkan segalanya. Kita akan lawan dengan bukti dan strategi yang tepat," ucap Pak Danu dengan suara tegas. Semangat Alia kembali menyala. Ia sadar, rintangan sebesar ini bukan untuk dihadapi sendiri. Ia mulai membangun tim solid yang terdiri dari pengacara, konsultan bisnis, dan beberapa sahabat dekat yang siap membantu. Di sisi lain, Alia juga fokus memperkuat citra positif toko busananya. Ia mengadakan acara peluncuran koleksi terbaru yang bertema Kekuatan Perempuan Mandiri. Acara itu menarik perhatian banyak media dan influencer. Pesan Alia yang tegas tapi lembut mengenai kemandirian dan integritas membuat banyak perempuan terinspirasi. Namun Fadil tidak tinggal diam. Ia mengirim surat somasi kepada Alia,
menuntut agar ia segera menghentikan segala bentuk usaha dan klaim terhadap aset bersama. Surat itu disertai dengan ancaman hukum yang menakutkan. Alia membalas dengan tenang. Ia tahu apa yang ia lakukan sudah sesuai aturan hukum dan moral. Ia percaya pada proses dan keadilan. Beberapa malam, Alia sering termenung di balkon rumahnya. Ia teringat masa lalu saat ia masih percaya sepenuhnya pada suaminya. Namun kini, ia memandang masa depan dengan mata yang berbeda. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk melewati semua ini, bisiknya. Di tengah gelombang masalah, Alia menemukan kebahagiaan sederhana dari hal-hal kecil. Senyum tulus pelanggan yang mengucapkan terima kasih, pesan dukungan dari sahabat, dan ketenangan saat beribadah. Perlahan, semuanya mulai berubah. Toko Alia kembali ramai, reputasinya pulih. Meski jalan di depan masih penuh liku, Alia yakin bahwa dengan keyakinan dan usaha, ia bisa meraih kemenangan. Hari itu adalah hari yang sangat penting bagi Alia. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan segala tekanan dan fitnah, akhirnya ia memasuki ruang sidang untuk menghadapi Fadil dan tim hukumnya. Suasana pengadilan penuh sesak dengan awak media yang ingin menyaksikan momen bersejarah ini. Alia mengenakan blazer hitam dan kerudung yang rapi. Wajahnya terlihat tegas namun penuh ketenangan. Ia tahu, bukan hanya tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang keadilan yang harus ditegakkan. Sidang dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Alia didampingi oleh pengacaranya, Pak Danu, yang dengan cermat membeberkan bukti-bukti perselingkuhan Fadil. Rekaman video, pesan-pesan teks, hingga laporan keuangan yang menunjukkan pengalihan dana secara mencurigakan. Fadil mencoba menyangkal, namun bukti-bukti tersebut terlalu kuat untuk dibantah. Bahkan, beberapa rekan Fadil yang awalnya berpihak padanya mulai ragu dan memberikan kesaksian yang memberatkan. Di luar ruang sidang, dukungan masyarakat mulai mengalir deras. Berita mengenai kebenaran Alia tersebar luas, membuat citranya kembali bersinar sebagai wanita mandiri dan jujur. Setelah berjam-jam sidang yang melelahkan, akhirnya hakim memutuskan untuk menerima gugatan Alia dan memerintahkan Fadil untuk mengembalikan aset yang selama ini disembunyikan. Saat hakim mengetuk palu, suasana di ruang sidang menjadi hening, kemudian pecah dengan tepuk tangan dari para pendukung Alia. Air mata haru menetes dari mata Alia. Semua perjuangan dan pengorbanannya akhirnya membuahkan hasil. Setelah sidang, Alia berjalan keluar dengan kepala tegak. Ia bertemu dengan Rani yang langsung memeluknya erat. "Kamu hebat, Alia. Aku bangga padamu," ujar Nisa dengan suara penuh haru. Alia tersenyum. "Ini bukan tentang aku, Nisa. Ini tentang keadilan dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran." Kemenangan di pengadilan bukanlah akhir, tapi awal dari hidup baru Alia. Ia kembali fokus mengembangkan bisnisnya, memperbaiki hubungan dengan keluarga dan sahabat, serta lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ia juga memutuskan untuk berbagi pengalamannya dengan perempuan lain melalui seminar dan pelatihan kewirausahaan. Alia ingin menjadi inspirasi bahwa apapun yang terjadi, perempuan harus tetap kuat dan mandiri. Di sisi lain, Fadil yang kehilangan segalanya mulai merasakan pahitnya akibat perbuatannya. Ia harus menghadapi konsekuensi dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang pernah dilakukannya. Alia tidak pernah berniat membalas dengan kebencian, melainkan ingin mengakhiri bab lama dalam hidupnya dengan damai dan penuh kebijaksanaan. Malam itu, di rumah barunya yang sederhana namun penuh kenyamanan, Alia duduk di teras sambil menatap bintang. Ia bersyukur atas segala ujian yang telah dilalui, karena dari sana ia belajar arti sejati kekuatan dan keikhlasan. "Terima kasih ya Allah atas petunjukmu. Kini aku siap melangkah maju, menatap masa depan yang penuh harapan," bisiknya dengan tulus. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah kemenangan di pengadilan, hidup Alia mulai menata diri kembali. Ia menutup bab lama dengan penuh ketenangan dan membuka lembaran baru yang dipenuhi harapan dan kebahagiaan. Setiap pagi, Alia memulai hari dengan doa dan rasa syukur. Ia semakin tekun dalam beribadah, merasakan kedamaian yang sebelumnya sempat hilang. Pagi-pagi, ia menyapa para karyawan toko dengan senyum hangat, memberi semangat kepada tim yang setia menemaninya dalam membangun kembali usaha. Kini Alia membuka bisnis busana. Bisnis busana Alia pun berkembang pesat. Koleksi-koleksi baru dengan tema pemberdayaan perempuan banyak diminati, tak hanya dari dalam kota, tapi juga dari luar daerah. Alia mulai membuka cabang baru
dan menjalin kerjasama dengan beberapa komunitas wanita. Ia ingin tidak hanya sukses secara bisnis, tapi juga memberi dampak positif bagi banyak orang. Selain sibuk dengan bisnis, Alia juga mulai aktif di berbagai kegiatan sosial. Ia menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Banyak wanita muda yang terinspirasi oleh kisah hidupnya, bahwa dari luka dan penderitaan pun bisa lahir kekuatan dan keberanian untuk bangkit. Suatu sore, saat Alia sedang menikmati teh di taman kota, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arif, seorang pengusaha yang juga aktif dalam kegiatan sosial. Perlahan, kedekatan mereka tumbuh dengan alami tanpa paksaan. Arif adalah sosok yang rendah hati dan penuh pengertian. Berbeda dengan masa lalu Alia yang penuh luka. Alia merasa nyaman dan bahagia. Ia belajar membuka hati kembali, mempercayai cinta yang baru tanpa rasa takut. Semua yang terjadi telah mengajarkanku banyak hal, ujar Alia pada dirinya sendiri. Bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang menemukan seseorang, tapi juga tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Di malam yang hening, Alia menatap langit penuh bintang dari jendela kamarnya. Ia memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan ujian yang Engkau berikan. Aku mohon terus bimbing aku agar selalu menjadi wanita yang sabar, kuat, dan penuh syukur." Rasa damai mengalir di hatinya. Meski perjalanan hidup tidak selalu mudah, Alia yakin bahwa dengan iman dan usaha, ia bisa melewati segala tantangan. Kisahnya bukan hanya tentang pengkhianatan dan balas dendam, tetapi tentang sebuah perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Alia kini berdiri di puncak hidupnya, bukan karena ia mengalahkan orang lain, tapi karena ia berhasil mengalahkan ketakutan dan luka dalam dirinya sendiri. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Manusia bisa berbuat salah, termasuk orang yang kita cintai. Namun, kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya. Dalam menghadapi cobaan hidup, yang terpenting adalah kita tidak menyerah dan terus berjuang dengan hati yang ikhlas. Balas dendam yang paling indah bukanlah dengan kebencian, tapi dengan membangun diri menjadi pribadi yang lebih baik dan penuh keberkahan. Dan bagi siapapun yang sedang menghadapi ujian serupa, ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan tidak meninggalkan keimanan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.